Kemudian di sini dicantumkan keutamaan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya keutamaan bersolawat itu kepada Nabi Muhammad sangatlah banyak para sahabat, yang mana goresan pena tak akan mampu menyebutkannya, saking banyaknya. Lamun cek orang Sunda mah saking poharana eta ganjaran padilah solawat, dan bila ditulis akan menghabiskan berjilid-jilid buku. Namun di sini secara ringkas akan disebutkan beberapa keutamaan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kurang lebih keutamaannya ada 11 para sahabat. Yang pertama atau yang nomor 1 adalah sesungguhnya barang siapa yang bersolawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali lipat. Nah, Imam Muslim dan Ashabus Sunan meriwayatkan sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda 14 abad yang lalu, "Man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyran." Barang siapa bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Abdurrahman bin Auf, dan bahwasanya beliau mengatakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'asbatu hatta dakhala nakhlan fasajada fa'atala as-sujuda hatta khiftu aw khashitu ayyakuna Allah qad tawaffau aw qabadahu. Qala faji'tu anzuru parofa sallallahu alaihi wasallam rasahu faqala ma laka ya Abdurrahman. Qala fadzakartu dzalika lahu. Qala inna Jibrila alaihi salam qala li ala ubashiruka anna Allah azza wa jalla yaqul man shalla alaika shallaitu alaihi wa man sallama alaika sallamtu alaihi wa fi riwayatin fasajadtu lillahi ta'ala syukron. Yang artinya kurang lebih seperti ini para sahabat. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Kemudian aku mengikutinya hingga beliau masuk ke dalam kebun kurma. Jadi nakhlan itu adalah artinya kebun kurma. Lalu beliau sujud dan memanjangkan sujudnya sampai-sampai aku takut dan khawatir kalau Allah telah memanggilnya. Kemudian saya mendatanginya untuk melihat keadaan beliau. Lalu beliau mengangkat kepala seraya berkata, "Ada apa wahai Abdurrahman?" Aku pun menceritakan semuanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya Jibril alaihi salam mengatakan kepadaku, maukah kamu aku beri kabar gembira wahai Muhammad? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, barang siapa bersolawat kepadamu, maka aku pun bersolawat padanya. Barang siapa mengucapkan salam kepadamu, maka aku pun memberikan salam untuknya. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan, kemudian saya sujud kepada Allah karena bersyukur. Jadi Nabi kita langsung bersyukur, sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa malaikat Jibril memberikan berita, memberikan kabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pahala bagi orang-orang yang senantiasa memperbanyak bersolawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, para sahabat, keutamaan solawat yang kedua, barang siapa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah Muhammad juga memohonkan rahmat baginya. Diceritakan dari sahabat Anas bin Malik, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, man shalla alayya balaghatni sholatuhu wa shallaitu alaihi wa kutiba lahu siwa dzalika asyru hasanat. Barang siapa bersolawat kepadaku, maka solawat tersebut akan sampai kepadaku, dan aku pun memintakan rahmat untuknya, dan Allah mencatat baginya 10 kebaikan selain hal tersebut. Hadis riwayat At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat dengan sanad yang masih bisa ditolerir. Demikian dalam kitab At-Targhib karya yaitu Al-Imam Al-Munziri. Kemudian yang ketiga, para sahabat, sesungguhnya barang siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka malaikat memintakan ampun kepadanya. Di sini diceritakan dari sahabat Anas bin Malik bahwasanya beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
aksirus sholata alayya yaumal jum'ati fa innahu atani jibrilu anifan an rabbihi azza wajal faqala ma 'alal ardi min muslimin yusalli 'alaika marratan wahidah illa shallaitu ana wa malaikati 'alaihi asyran. Nabi kita, junjungan kita, bersabda kepada sahabatnya, perbanyaklah kamu sekalian membaca sholawat kepadaku di hari Jumat. Insya Allah besok hari Jumat para sahabat. Sekarang malam Jumat ya. Dikarenakan Jibril baru saja mendatangiku menyampaikan pesan dari Allah. Lalu Allah berfirman, tidak ada seorang muslim yang berada di atas bumi sedang membaca sholawat untukmu sekali saja, kecuali aku dan malaikatku akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini diperkuat oleh hadis Al-Hafidh Al-Munziri mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Diceritakan dari Abdullah bin Amr, dia berkata, man shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam salatan wahidah sallallahu alaihi wa malaikatuhu sab'ina salatan. Barang siapa bersolawat kepadaku dengan satu solawat, maka Allah dan malaikatnya bersolawat kepadanya dengan 70 solawat. Masya Allah, tabarakallah. Inilah para sahabat. Makanya kita jangan lupa sesudah sholat 5 waktu, sebelum berdoa, dan doa itu sebelum kita tutup, kita disunahkan, diatur dalam kitab fikih, bersolawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian para sahabat, hadis yang selanjutnya, man shalla alayya lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma shalla alayya. Barang siapa bersolawat kepadaku, maka tidak henti-hentinya malaikat memintakan ampun baginya selama ia masih bersolawat kepadaku. Masya Allah, tabarakallah. Yang keempat, para sahabat, di sini dikatakan, barang siapa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka akan diangkat derajatnya dan akan ditambah kebaikannya serta akan dilebur kejelekannya. Imam An-Nasai dan Imam At-Tabrani meriwayatkan sebuah hadis dari Abi Buraidah bin Niyar. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man shalla alayya min ummati salatan mukhlisan min qalbih sallallahu alaihi biha asyra salawat wa rafa'ahu biha asyra darajat wa katabalahu biha asyra hasanat wa maha anhu biha asyra sayyiat. Barang siapa dari umatku yang bersolawat kepadaku dengan ikhlas di hatinya, maka Allah akan memberi rahmat kepadanya dengan 10 rahmat, menaikkan derajatnya sebanyak 10 derajat, dan menulis baginya 10 kebaikan serta menghapus darinya 10 kejelekan. Masya Allah, tabarakallah. Diceritakan dari Abi Tolhah Al-Ansori, beliau mengatakan bahwasanya pada suatu pagi Rasulullah terlihat bahagia, senang sekali raut wajahnya. Beliau terlihat berseri-seri. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, asbahta al-yauma tiban nafs yurafi wajhika bil al-bishr. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ajal atani atin min rabbi azza wajal faqal man shalla alaika min ummatika salatan kataballahu lahu biha asyra hasanat wa maha anhu asyra sayyiat wa rafa'a lahu asyra darajat wa radda alaihi mislaha. Qala fit targhib lil Munziri rawahu Ahmad wan Nasa'i. Yang artinya kurang lebih seperti ini para sahabat. Wahai Rasulullah, pagi ini engkau terlihat begitu bahagia dan wajahmu terlihat berseri-seri. Rasulullah SAW menjawab, ya, ada seorang utusan Allah yang mendatangiku seraya berkata, barang siapa dari umatmu membacakan sholawat kepadamu, maka Allah akan menuliskan untuknya 10 kebaikan, melebur darinya 10 kejelekan, dan mengangkatnya 10 derajat, dan baginya sama sebagaimana sholawat yang ia baca. Inilah para sahabat, yaitu keutamaan daripada membaca sholawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang kelima, karena kalau kita bahas semua ini terlalu panjang para sahabat ya.
Yang kelima, barang siapa bersolawat kepada Nabi, maka baginya pahala sebanding dengan 10 budak yang ia merdekakan karena Allah Ta'ala. Masya Allah. Jadi di zaman Nabi itu ada bahasa amat, ada bahasa abid, hamba sahaya. Sekarang sudah tidak ada. Jadi keutamaan bersolawat kepada Nabi yang kelima adalah bila kita membaca solawat kepada Kangjeng Nabi, maka pahalanya sebanding dengan 10 budak yang ia merdekakan karena Allah Ta'ala. Jadi dulu itu waktu Al-Fakir mengaji di pesantren, kurang lebih satu budak itu kalau harga sekarang mungkin 30 juta. Jadi tinggal dikalikan, yaitu dengan 10 ya, 3 kali 10 berarti 300. Jadi kalau kita membaca sholawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW, maka pahalanya sama dengan, yaitu menghadiahkan atau menginfakkan, menjariahkan ya 300 juta rupiah, kurang lebihnya seperti itu para sahabat. Ini saking agung, saking mewahnya ganjaran pahala kita membaca sholawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini disebutkan hadisnya, man sholla alayya maratan kataballahu ta'ala lahu asyra hasanat wa maha anhu asyra sayiat wa rafa'allahu asyra darajat wa kunna lahu idla asyri riqab. Itu para sahabat. Kemudian yang keenam, keutamaan sholawat yang keenam adalah sesungguhnya sholawat itu menjadi sebab diampuni dosa-dosa, dan itu semua tergantung dari keimanan, kecintaan, dan keikhlasan seorang mukmin dalam bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Imam Abi Asim dan Imam At-Tabrani meriwayatkan hadis dari Abi Kahil. Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, ya Aba Kahil, man sholla alayya kulla yaumin salasa marrat wa kulla lailatin salasa marrat hubban wa syauqan ilayya kana haqqan 'alallahi ayyaghfira dzunubahu tilkal lailata wa dzalikal yaum. Wahai Abi Kahil, barang siapa bersolawat kepadaku setiap hari sebanyak 3 kali dan setiap malam 3 kali dikarenakan cinta dan rindu kepadaku, maka ia berhak mendapatkan ampunan Allah pada malam dan hari itu. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mungkin seperti itu para sahabat. Jadi siang dibaca 3 kali, malam dibaca 3 kali, itu luar biasa. Dosa-dosa kita sebesar apapun, sebanyak apapun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkah kita membaca kepada salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketujuh, salawat kepada Nabi Muhammad akan bisa memintakan ampunan bagi si pembaca dan bisa menenangkannya di alam kubur. Diceritakan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah bersabda, ma min abdin shalla alayya salatan illa kharaja biha malakun hatta yaji'a biha wajhar rahman azza wajal fa yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala idhabu biha ila qabri abdi tastaghfiru li sahibiha wa tukirru biha ainah. Tidaklah seorang hamba bersolawat kepadaku kecuali telah keluar seorang malaikat dengan membawa solawat itu hingga menghadap kepada Allah, Zat yang maha rahman, yang maha kasih sayang. Dan Allah berfirman, pergilah wahai malaikatku dengan membawa solawat tadi pada kubur hambaku agar memohonkan ampun bagi pemiliknya dan menenangkannya. Itulah sahabat fadilah atau keutamaan membaca solawat yang nomor 7. Kemudian yang nomor 8, diantara kekhususan solawat kepada Nabi SAW adalah Rasulullah akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Nah ini yang paling penting, tidak kalah pentingnya ya, karena para sahabat nanti di hari kiamat itu kita hanya butuh dua para sahabat. Yang pertama rahmat Allah, yang kedua adalah syafaat Kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ya para sahabat kita semuanya nanti kelak di hari kiamat mendapatkan
syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini dikatakan Ibnu Abi Dawud meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah merupakan khalifah pertama Kanjeng Rasul. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda ketika haji wada'. Ini haji terakhir, berarti haji pamitan. Innallaha azza wa jalla qad wahaba lakum dzunubakum indal istighfar. Faman istaghfara bi niyatin shadiqah ghufiralah. Wa man qala la ilaha illallah rajaha mizanuhu wa man shalla alayya kuntu syafi'ahu yaumal qiyamah. Kurang lebih seperti ini para sahabat. Artinya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah melimpahkan padamu dosa-dosamu ketika beristighfar. Barang siapa beristighfar dengan niat yang sungguh-sungguh, maka ia akan diampuni. Dan barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, maka akan diberatkan timbangannya. Dan barang siapa bersolawat kepadaku, maka aku akan memberikan syafaat kepadanya di hari kiamat. Itu keutamaan membaca sholawat nomor 8. Kemudian sahabat, nomor 9, kita naik ke nomor 9. Di antara keutamaan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bisa menghilangkan kefakiran dan bisa melimpahkan kebaikan dan keberkahan. Hal ini berdasarkan beberapa riwayat dari sanad yang berbeda-beda, ya, yang saling menguatkan. Di sini Abu Ya Al-Maliki meriwayatkan hadis dari Abu Nu'aim, ya, Abu Nu'aim dari Samurah bin Jundub. Beliau mengatakan bahwasanya seseorang datang kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, ya Rasulullah, ma aqrabul a'mali ilallah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, sidqul hadis wa adaul amanah. Faqultu ya Rasulullah zidna, qala salatul laili wa saumul hawajir. Qultu ya Rasulullah zidna, qala kasratul zikri was salati alayya tanfil faqra. Qultu zidna ya Rasulullah, qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man amma fal yukhaffif fa inna minhumul kabir wal alil wad da'if wa dzal hajat. Artinya, wahai Rasulullah, amal apa yang bisa lebih mendekatkan diriku kepada Allah? Maka Nabi menjawab, ucapan yang jujur dan menyampaikan amanah. Kemudian aku berkata, ya, kata sahabat, aku berkata lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, mohon ditambah lagi. Nabi menjawab, sholat malam dan puasa pada hari-hari cuaca sedang panas. Nah, ini kemarin kita musim hujan, ya, terutama ini di kota Bogor karena memang kota hujan, curah hujannya terbesar kedua di dunia, ya, bukan di Asia lagi tetapi di dunia. Kemudian sahabat bertanya lagi kepada Rasul, mohon ditambahkan lagi ya Rasulullah. Nabi menjawab, memperbanyak zikir dan bersolawat kepadaku bisa menghilangkan kefakiran. Jadi anti miskin, anti kere, anti fakir adalah memperbanyak, yaitu membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bila sahabat yang belum menonton video Al-Fakir, di situ ada Al-Fakir men-share video sholawat nariyah, ya, bisa untuk amalan harian dibaca pada sholat 5 waktu 11, yaitu untuk mempermudah, yaitu urusan ekonomi, urusan rezeki. Mangga bila sahabat yang menginginkan, yang ingin mengamalkan, silahkan di-share, ya, di-download, ya, ditonton sampai habis untuk selalu mendukung channel kami. Mudah-mudahan kita semuanya dapat keberkahan daripada sholawat nariyah. Lalu sahabat ini berkata lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mohon ditambah lagi. Nabi menjawab, barang siapa menjadi imam sholat, maka ringankanlah. Karena sebagian
dari mereka yang menjadi makmum ada yang tua, ada yang sakit, lemah dan mempunyai keperluan. Jadi kalau kita menjadi imam, ini secara umum ya, secara umum imam itu kan jadi kepala keluarga, jadi kepala desa, jadi camat, jadi bupati, sampai jadi presiden. Nah, ini bila kita menjadi imam sholat, maka kita harus lihat dulu. Ya diatur dalam kitab fikih, lihat dulu kalau makmumnya semuanya pemuda misalkan, ya ada semuanya tidak mau kemana-mana, tidak ada halangan dan lain sebagainya, maka harus dipanjangkan. Ya, jika memang makmumnya ya ada yang mau berangkat, mungkin kalau lama-lama sakit kakinya, ya itu harus dientengkan, harus disederhanakan sesuai dengan kita lihat situasi dan kondisi, begitu ya para sahabat. Nah, kemudian di sini dikatakan hadis idza dakhalta manzilaka fasallim in kana fi ahadun aw lam yakun fi ahadun summa sallim alayya waqra qul huwallahu ahad maratan wahidah. Jadi Imam Al-Hafidh Abu Musa Al-Madani meriwayatkan hadis dari Sahal bin Sa'ad bahwasanya beliau mengatakan bahwa seseorang telah datang kepada Nabi lalu ia mengadukan keadaannya yang fakir dan kondisi yang serba kekurangan dalam memenuhi biaya hidup. Kemudian Rasulullah bersabda, idza dakhalta manzilaka fasallim in kana fihi ahadun aw lam yakun fihi ahadun. Jika kamu masuk ke dalam rumahmu maka ucapkanlah salam, assalamualaikum warahmatullah. Baik di dalam rumah itu ada orang atau tidak. Kemudian ucapkanlah salam kepadaku, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nah, contohnya seperti itu para sahabat. Kemudian bacalah qul huwallahu ahad 1 kali. Jadi bila kita masuk ke dalam rumah, kita pulang kerja dari kantor, dari kebun, dari sawah, dari mana, atau dari rumah tetangga, ini harus dibiasakan, terutama anak-anak kita harus dikasih tahu ya, assalamualaikum warahmatullah. Terus kita baca Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Terus kita membaca surat Al-Ikhlas, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kemudian sahabat ini mengamalkan perintah Rasul ya, yang tadi. Kemudian dia bertemu lagi dengan Rasulullah, lalu orang tersebut melakukannya, maka Allah pun melimpahkan rizki kepadanya sehingga bisa meluber kepada tetangga dan kerabat dekatnya. Inilah berkah daripada membaca sholawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian sahabat nomor 10, diantara keutamaan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah barang siapa yang lebih banyak membaca sholawat, maka Rasulullah SAW adalah orang yang paling berhak baginya. Malahan di kitab yang lain, di riwayat yang lain, barang siapa yang paling banyak baca sholawatnya di alam dunia, maka nanti di akhirat orang tersebut akan yaitu mendapatkan huril ain, bidadari yang paling banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, aulan nas bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya sholatan. Orang yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat adalah di antara mereka yang paling banyak bersolawat kepadaku di waktu dia hidup di alam dunianya. Ini luar biasa. Jadi sahabat dimanapun berada, jangan lupa solawat ya. Kita jaga sholat 5 waktunya, kita perbaiki sholatnya dengan cara yaitu menghadiri ilmu-ilmu, menghadiri pengajian-pengajian ya, ulama-ulama, para habaib, para ustadz, para mualimin, guru-guru kita baik di kota ataupun di kampung sama saja. Jangan sampai kita meninggalkan sholat 5 waktu dan meninggalkan sholawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir para sahabat,
Di antara keutamaan sholawat kepada Nabi adalah bahwasanya keberkahan dan kebaikan sholawat bisa dirasakan pada diri sendiri, anak, dan bahkan cucu kita. Seperti yang diriwayatkan hadis dari Huzaifah, ia berkata, as-sholatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tudrikur rajula wa waladahu wa walada waladihi, yang artinya bersolawat kepada Nabi itu berkahnya bisa menemui orang-orang yang mengucapkannya, anaknya bahkan cucunya. Jadi sahabat, luar biasa sekali ini ya. Nomor 11 tidak kalah penting, bahwa dengan kita memperbanyak baca solawat kepada Nabi, itu keberkahannya akan turun-temurun kepada anak cucu kita, bahkan sampai 7 turunan. Mungkin itu saja yang Al-Fakir sampaikan pada video kali ini. Ya, terakhir ya, nah, sahabat, nanti di malam nisfu Syaban ya, di antara amalan yang harus diperbanyak itu adalah membaca tasbih Yunus, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Al-Fakir membaca kitab Al-Imdad fi Awradi Ahlil Widad seperti ini sahabat. Ini karangan seorang waliullah, seorang ulama besar dari Kalimantan Selatan, yaitu yang masyhur dengan nama Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, atau lebih top lagi dengan sebutan Abah Guru Sekumpul atau Guru Ijai. Beliau wafat pada tahun 2005. Nah, di sini dalam kitab Al-Imdad fi Awradi Ahlil Widad halaman 409 ya, kita pada malam yaitu nisfu Sa'ban ya, kita disunahkan membaca yaitu tasbih Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin sebanyak 2375 ya, 2375 kali. Kemudian ya, bila kita sudah selesai, kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa apapun, hajat apapun, kita ya bermunajat, kita minta bertawasul dengan wasilah yaitu malam Lailatul Nisfi Sa'ban dan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Rabbana ta'afna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.